Bung Ngabalin, dijawab tadi yang tergantung. Ada ego sektoral, pemerintahnya kurang tegas. Harus ada satu suara saja dari presiden ini. Bagaimana? Ya, kan kalau teman-teman bapak-bapak ya, seperti di pariwisata, kemudian perhubungan dan lain-lain ini kan, ini sebetulnya pertimbangan paling mendasar itu sama seperti yang Bapak Presiden mengatakan bahwa PPKM itu kan bisa dia berjalan dengan sistem yang sama, pengetatan, tetapi tidak mematikan ekonomi rakyat, itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa pariwisata, perhubungan, kemudian perkebunan apa dan lain-lain ini kan sebetulnya pada tiga hal. Hal yang pertama, jangan juga karena COVID ini kemudian orang itu terkapar. Itu kalimat paling pertama itu. Dia tidak boleh terkapar, dia tidak boleh terpapar karena ada COVID. Makanya orang berkali-kali kita terus mengatakan untuk harus orang patuh dan tunduk pada protokol kesehatan. Tapi yang lebih terpenting itu jangan juga karena COVID ini kemudian rakyat itu mati lapar. Tidak bisa. Nah, pola dan sistem inilah maka kerangka berpikir pemerintah, kerangka berpikir presiden itu kan tidak bisa pakai kacamata kuda tapi harus melihat pada semua kepentingan. Nah, pilihan terhadap PPKM ini adalah satu pilihan yang dianggap oleh pemerintah dengan menghargai seluruh apresiasi, usulan PPSP, SBB, kemudian lockdown dan macam-macam ini. Tetapi pemerintah dan Bapak Presiden memilih PPKM itu menjadi bagian yang sangat mungkin dan lebih bagus dalam penerapannya di masa. Tetap bisa bergerak begitu ya? Tetap bisa bergerak regulasinya. Dr. Nazar, gimana? Tetap ya memang ini pilihan paling sudah tepat gitu. Sekarang tadi kita sudah sepakat di awal diskusi ini, kita tidak akan memperdebatkan sekurang-kurangnya di forum ini tentang perbedaan antara lockdown, PSBB dan PPKM. Yang penting sekarang buat kami, ya, saya berkami-kami ini sekarang sebagai orang ID, ya, itu yang penting adalah bagaimana realisasinya yang as soon as possible, segera itu bisa dilaksanakan. Pembicaraan tadi Dr. Pandu sudah, Tirta sudah, Adinda Ngabalin sudah mengatakan. Nah, saya jarang pakai catatan ini. Yang harusnya saya ulang sekali lagi bahwa yang menjadi intinya itu adalah RT RW itu iya. Tetapi tolong zonasi kan persoalannya nanti. Zonasi ini dikerjakan dengan jujur. Menteri kami sendiri, maksudnya Menteri Kesehatan sudah mengatakan 6 hari, saya mendapat itu 6 hari yang lalu. Mungkin berita dirilis itu udah 8 hari yang lalu bahwa masih saja ada pemerintah daerah tidak mau terdata orange dan merah. Ini khawatir mungkin dok. Nah, khawatir mungkin ini sangat berbahaya. Kalau zona merah kan nggak bisa ngapain. Tidak bisa menerjemahkan apa yang dikatakan Pak Presiden. Mikro yang dimaksudnya itu penebalan dan mikro, itu maksudnya itu justru intinya itu. Itu satu hal. Hal kedua adalah yang terlalai selama ini. Tadi Tirta sudah bilang, dari 3T itu saya lebih rendah dari Tirta menghendaki. Iya Bung Ali Ngabalin. Tirta mengatakan 3T. Buat saya sekarang ini yang paling penting dan itu realistis dikerjakan. Ya itu yang paling penting itu adalah testing dan tracingnya. Ini apa yang ini dikatakan. Lalu evaluasinya mana? Dok sebentar, kalau testing dan tracing lebih diterapkan lagi, ditegaskan lagi. Artinya selama ini dengan testing dan tracingnya agak masih kurang menurut Anda, angka tinggi. Berarti ini bisa lebih tinggi lagi. Makanya disitulah terungkap. Sebentar Adindaku. Disitulah akan terungkap nanti. Nggak usah malu mau ke wali kota, bupati, atau gubernur. Dari hijau jadi kuning, kuning jadi oranye dan seterusnya. Contoh Sumatera Barat. Bukan karena itu kampung saya. Dia itu dulu dihujat provinsi itu. Kok tinggi sekali angkanya, penduduknya cuma enggak sampai 6 juta. Tapi itu sebentar. Tapi dengan itu sekarang terbukti itu membuktikan bahwa itu data yang paling mendekati kenyataan. Ini penting. Kejujuran. Benar, saya belum selesai. Karena ini segmen terakhir, mohon maaf. Ada satu lagi yang terakhir. Dari sisi kami, kan saya katakan tadi, saya berkami-kami ini. Perwakilan ini gimana? Dokter. Kami tidak akan mengatakan lagi kami lelah. Kami minta ini, minta itu. Itu sudah akan membosankan orang. Baik. Kami akan tetap dengan semboyan kami, wahai manusia Indonesia, silakan kalian di rumah, kami di luar untuk kalian.
Maknai itu, dan tolong kepada pemerintah, dari Pak Jokowi sebagai komandan tertinggi sampai kepala yang bawah, berilah kami kelebihan proteksi. Oke. Saya tidak mau mengatakan kami tidak terproteksi, kelebihan proteksi untuk tenaga tenaga kesehatan, kesehatan ya? Baik. keseluruhan, bukan hanya dokter, dan itu terrealisir. Baik, Adinda, Dokter Anda Nazar. tahu, kemarin sejawat saya berputar-putar di 5 rumah sakit untuk mendapatkan itu. Harusnya saya menangis hari ini. Oke. Exitus. Dan itu tolong dimaknai. Jangan dibilang itu suatu hal yang sporadis. Mudah-mudahan ini pesan ini ditangkap juga oleh mereka yang berkepentingan. Terima kasih sekali Bapak-Bapak. Dokter Nazar terima kasih. Bunga Balin terima kasih. Dokter Pandu, Dokter Tirta terima kasih. Sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan ini. Namun yang pasti kita harapkan yang terbaik. Masyarakat juga harus lebih sadar, mawas diri, menjaga protokol kesehatan tetap ditegakkan. Sadarlah menggunakan masker itu tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain dan untuk semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya akhiri 2 Sisi Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.